semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan membahas terkait sistem pencernaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadila dengan NIM I1A024126. Saya Audrey Widyadana Saputra, NIM I1A024124. Saya Salwataya dengan NIM I1A024130. Saya Reza Kurnia Ramadan dengan NIM I1A024121. Oh iya teman-teman, tahu nggak sih, saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan yang utuh menjadi potongan maupun serpihan kecil loh. Nah, betul. Makanan nanti akan terurai hingga menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan makanan. Yuk ikutin terus videonya. Nah, teman-teman, sistem pencernaan merupakan proses pengolahan makanan serta minuman di dalam tubuh agar bisa menghasilkan nutrisi dan energi untuk menjadi sumber tenaga kita di kegiatan sehari-hari. Nah, di sistem pencernaan terbagi menjadi dua proses, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dalam bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan pelarutan makanan oleh enzim untuk mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Wah, menarik banget ya. Terus apa aja sih alat-alat pencernaan manusia itu? Nah, teman-teman, alat-alat pencernaan manusia diantaranya adalah yang pertama saluran pencernaan, yang merupakan saluran untuk memproses makanan dengan cara mengunyah hingga menelan. Yang kedua, ada yang namanya kelenjar pencernaan, yaitu adalah alat yang dapat menghasilkan enzim untuk pencernaan kimiawi. Betul tuh, di sistem pencernaan juga ada beberapa organ yang terlibat loh. Yang pertama, rongga mulut. Di rongga mulut terdapat gigi yang berfungsi sebagai pemotong makanan menjadi potongan kecil. Nah, di sini juga gigi mempunyai jenis-jenisnya loh. Yang pertama itu ada gigi seri. Nah, gigi seri itu sebagai pemitong makanan. Nah, yang kedua itu ada gigi taring. Di sini gigi taring sebagai perobek makanan. Dan yang terakhir ada gigi geraham. Gigi geraham ini berfungsi sebagai pengunyah makanan. Yang kedua ada lidah. Lidah berfungsi sebagai pemandu dalam menelan makanan, serta sebagai alat pengasap makanan. Oh iya, fun fact nih teman-teman, kalau pedas itu bukanlah tergolong rasa yang dirasakan lidah, tapi pedas adalah perasaan sakit atau panas karena memiliki reseptor khusus pada penambangan lidah. Nah, di dalam lidah terdapat yang namanya kelenjar ludah atau disebut dengan glandula salivalis. Fungsinya adalah untuk mencegah mulut agar tidak kekeringan dan dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Kelenjar ludah terbagi menjadi tiga, ada kelenjar parotis, sublingualis, dan submandibularis. Nah, organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Nah, di saluran ini terdapat otot berbentuk cincin yang disebut dengan lower esophageal sphincter yang berfungsi untuk memastikan makanan dan minuman sudah mencapai lambung. Yang ketiga ada lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke lambung akan diolah menjadi cairan yang didorong menjadi usus halus. Lambung memiliki beberapa struktur nih teman-teman. Ada kardiak, fundus, pylorus, rugae, sphincter esophageal, dan sphincter pylorus. Di dalam lambung juga terdapat zat-zat pada getah lambung. Asam lambung berfungsi untuk mematikan bakteri yang ada di dalam makanan dan mengubah sifat protein. Nah, ada enzim pepsin di sini berfungsi untuk merombak protein menjadi pepton. Ada enzim renin berfungsi untuk mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein, dan ada hormon gastrin untuk merangsang sekresi getah lambung. Oke teman-teman, organ selanjutnya adalah usus halus yang berfungsi untuk memecah makanan dan menyerap nutrisi. Di dalam usus halus terdapat yang namanya duodenum, yaitu usus 12 jari, jejunum, yaitu usus kosong, serta ileum, yaitu usus penyerapan. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim yang terdiri dari dua saluran, yaitu ada kantong empedu
untuk membuat lemak agar larut dalam air, serta pankreas yang berfungsi dalam mengatur penggunaan gula sebagai energi setelah proses pencernaan. Nah, terdapat fungsi enzim yang ada di pankreas nih, yaitu ada amilase, tripsinogen, tripsin, dan juga lipase. Selanjutnya ada jejunum atau usus kosong, berfungsi sebagai penyerapan gula, asam amino, dan juga asam lemak dalam tubuh. Dan yang terakhir ada usus penyerapan, yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Nah, teman-teman, di usus halus terdapat struktur dindingnya loh, yakni terdapat villi yang merupakan lipatan untuk memperluas bidang penyerapan. Kedua, enterosit yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Dan yang terakhir terdapat sel goblet yang berfungsi untuk menghasilkan getah. Wah, menarik banget kan teman-teman? Kira-kira ada organ apa lagi ya? Oke, jadi yang kelima ada organ yang bernama usus besar. Usus besar berfungsi untuk membentuk feses dan mengatur kadar mineral, air, serta zat yang tersisa pada feses. Di usus besar ada yang namanya bakteri E. coli loh teman-teman. Nah, bakteri ini berfungsi untuk pembusukan sisa makanan agar nantinya menjadi feses. Yang keenam ada rektum. Rektum merupakan organ pencernaan yang berfungsi untuk menerima feses dari usus besar. Ketika rektum sudah terisi penuh, maka tinja akan siap dikeluarkan melalui anus. Dan yang terakhir ada anus. Anus berfungsi sebagai tempat untuk mengeluarkan zat-zat sisa. Proses pengeluaran zat sisa pencernaan disebut dengan defekasi. Wah, teman-teman, sangat menarik bukan? Ternyata di proses sistem pencernaan tubuh kita ada banyak sekali organ yang terlibat, yang ternyata punya peranan dan fungsinya masing-masing. Betul. Demikianlah pembelajaran kita tentang sistem pencernaan teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.